Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita mulai kembali kajian rutin di Masjid Pogung Dalangan dengan melanjutkan kajian sebelumnya membahas buku fikih bermadhab. InsyaAllah kita sampai pada pembahasan tentang masalah ijma', penjelasan bahwa ijma' termasuk di antara dalil. Setelah sebelumnya kita mengenal tentang ijma' dan kami sebutkan ada 6 batasan tentang ijma' sebagaimana di halaman 71. Berikutnya kita akan membahas tentang status ijma' sebagai dalil. Kaitannya dengan hal ini ada sedikit fenomena tentang masalah orang yang tidak memahami ijma'. Yang pertama adalah orang yang menolak keberadaan ijma'. Sehingga menurut dia ijma' itu tidak ada. Dan nanti kita akan baca kelompok mana yang menolak ijma'. Termasuk diantaranya menolak ijma' sebagai dalil. Ijma' itu bukan dalil. Dan ini kelompok yang salah. Yang kedua adalah orang yang tidak ngerti kalau ijma' itu dalil. Dan banyak orang yang seperti itu. Sehingga ketika dia diberitahu ini enggak boleh, dalilnya apa? Ijma' yang dari Al-Quran, hadis, dia cuma menyampaikan hadis, dalilnya adalah ijma', tapi dia belum merasa bahwa dalil ijma' itu cukup kuat bagi dia. Kondisi yang ketiga, orang yang terlalu gampang mengklaim ijma', padahal di sana belum ada ijma'. Ini juga satu fenomena yang salah di masyarakat, terutama beberapa yang terjadi pada kalangan sebagian penceramah yang gampang untuk menganggap ini ijma'. Nah, dengan paham tentang ijma', kita berharap tidak termasuk salah satu dari 3 ini. Kita tidak ingin menjadi seperti orang yang menolak ijma', atau yang kedua enggak ngerti tentang status ijma' sebagai dalil, atau yang ketiga terlalu gampang mengklaim ijma' padahal belum ada ijma' di sana. Sekarang kita akan baca terlebih dahulu ijma' adalah dalil. Bagi Anda yang sudah memiliki buku, silahkan dibuka halaman 72. Tafadhal. Ijma' adalah dalil, halaman? Sudah pernah? Oh. Sekarang di posisi 79. Sekarang di 79. Nah. Berarti coba diulang di pembagian ijma' 77. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Amin. Pembagian ijma'. Ijma' terbagi menjadi beberapa macam dilihat dari beberapa sudut pandang, di antaranya pertama, pembagian ijma' ditinjau dari proses pembentukannya. A. Ijma' qauli atau terucapkan. Semua mujtahid menyatakan sepakat tentang hukum tertentu. Misalnya, mereka sepakat bahwa sesuatu adalah halal atau haram. Yang B, ijma' sukuti atau iqrari atau persetujuan. Yaitu ada satu pendapat ulama yang masyhur di kalangan semua ulama yang lain, tetapi tidak ada pengingkaran apapun dari yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah ijma' istiqra'i, penelitian, yaitu ijma' dari hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan memerhatikan semua perkataan ulama dalam satu masalah tertentu dan mereka sepakat terhadap hukum tertentu.
Untuk ijma' sukuti dan untuk ijma' sukuti dan ijma' istiqra'i, ulama berbeda pendapat apakah ijma' tersebut terhitung sebagai dalil ataukah tidak. Sebagian ulama menjadikannya sebagai dalil dhanni. Kedua, pembagian ijma' ditinjau dari tingkat kepastiannya. A. Ijma' qat'i atau absolut adalah ijma' dalam masalah yang diketahui oleh semua orang bahwa itu merupakan bagian dari aturan baku dalam syariat Islam atau maklum minad din bid-darurah. Misalnya, ijma' tentang wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya haji bagi orang yang mampu, haramnya babi, dan haramnya khamar. Yang B. Ijma' dhanni atau dugaan, yaitu ijma' yang dibangun berdasarkan dugaan kuat bahwa para ulama sepakat dalam masalah tersebut. Misalnya, ijma' ulama bahwa makan ketika sholat bisa membatalkan sholat. Ada beberapa pembagian ijma' dari sudut pandang yang lain, tetapi di buku ini kita cukupkan ada 2 sudut pandang di atas. Nah, jadi manfaat kita mengenal pembagian ijma' seperti ini agar bisa menundukkan masing-masing ijma' ya. Terutama yang paling gampang kita jumpai adalah ijma' istiqra'i, ijma' hasil penelitian. Ijma' hasil penelitian itu kita dapatkan dari mana? Dari pernyataan ulama mujtahid. Misalnya Imam An-Nawawi mengatakan ini ijma'. Atau misalnya Imam Fulan menyatakan ini ijma'. Dan Anda akui bahwa status Imam Fulan ini orang yang penelitiannya sangat mendalam, sangat serius, sehingga ketika beliau menyebut ijma' itu kecil kemungkinan meleset. Kemudian ada ijma' dilihat dari kepastiannya. Ada ijma' qat'i. Ijma' qat'i itu hanya berlaku untuk sesuatu yang diketahui oleh hampir semua masyarakat muslim bahwa itu bagian dari aturan baku dalam syariat Islam, atau yang disebut dengan ma'lumun minad din bid-darurah. Ma'lum minad din bid-darurah. Ungkapan ini bagi para tulabul ilmi harus hafal ya. Apa istilahnya? Ma'lumun minad dini bid-darurah. Artinya apa? Sesuatu yang diketahui oleh setiap muslim bahwa itu merupakan bagian dari aturan baku dalam agama. Misalnya wajibnya sholat, wajibnya puasa. Semua orang tahu bahwa wajibnya sholat dan wajibnya puasa adalah ijma', berdasarkan ijma'. Taib. Menyalahi hal ini maka berarti dia melakukan pelanggaran besar karena dia keluar dari ijma'. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila lil muslimina fihi ijma'un lam yasa' ahadan alima min hadza wahidan ayu khalifahu. Tidak boleh bagi siapapun yang mengetahui akan hal ini untuk menyalahinya. Berikutnya kita akan membahas tentang cara mengetahui ijma'. Kita baca dulu. Cara mengetahui ijma'. Ada 2 cara untuk mengetahui ijma' dalam hukum syariat. Yang pertama, dengan melakukan penelitian, yaitu merangkum keterangan para ulama di masing-masing disiplin ilmu syar'i. Misalnya, merangkum berbagai keterangan dari para sahabat tentang masalah tertentu, sehingga bisa disimpulkan ijma' sahabat dalam masalah tersebut. Mungkin enggak seperti ini dilakukan di masa sekarang? Mungkin enggak? Mungkin. Tapi berat ya. Masya Allah. Baik. Ya, salah satu di antara kemudahan yang Allah berikan kepada para thalibul ilmi di era belakangan adalah dia bisa mendapatkan ilmu tanpa melalui proses yang lebih susah dibandingkan orang dulu. Karena para ulama di masa silam, di antara karya mereka adalah sudah memploting masing-masing ilmu. Maksud saya begini, saya mau cari bidang fikih,
Sehingga fokus dengan semua referensi di bidang fikih. Bisa? Bisa. Dia kumpulin buku-buku fikih. Saya mau fokus bidang tafsir. Dia kumpulin semua referensi tentang masalah tafsir. Mungkin. Kalau dulu tersebar di mana-mana. Karena ilmu tersebar di mana-mana. Sehingga saya mau cari tafsir. Tafsir itu ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kamu harus mendatangi orang-orang itu. Terus dikumpulin. Ya, makanya dengan karya para ulama masa silam, kita terbantukan untuk bisa mencari ilmu di masing-masing sumber. Kalau Anda saya tanya, di mana tempat untuk mencari keterangan para sahabat? Di mana tempat untuk mencari keterangan para sahabat? Di Arab. Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah itu buku apa itu, Mas? Buku tentang sejarah ya. Di mana tempat kita bisa mendapatkan keterangan para sahabat? Al-Isobah. Al-Isobah itu tentang biografi sahabat. Yang saya maksud perkataan dan keterangan para sahabat. Apa? Gimana? Hilyatul Auliya, ya, itu salah satunya. Tapi itu lebih banyak cerita. Kitab Al-Musannaf. Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Al-Musannaf Abdul Razak. Itu banyak menyebutkan riwayat-riwayat dari para sahabat. Karena Al-Musannaf, salah satu di antara kelebihan Al-Musannaf dibandingkan kitab hadis pada umumnya adalah Al-Musannaf merangkum hadis, kemudian keterangan sahabat, keterangan tabi'in, dan sebagian tabi'in. Maka kitab Al-Musannaf merangkum keterangan-keterangan yang statusnya bukan hadis Nabi SAW. Di mana kita misalnya ingin mendapatkan hadis berdasarkan urutan nama sahabat. Saya ingin dapat hadis dari Abu Hurairah saja atau dari Abu Bakar saja. Itu kitab apa yang bisa kita rujuk? Kitab Al-Musnad. Karena Al-Musnad itu ditulis berdasarkan urutan nama perawi sahabat. Misalnya hadis dari Abu Bakar, nanti Abu Bakar semua. Tanpa memandang masalah apa. Mau masalah akidah, masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, campur jadi satu. Saya mau dapatkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Nanti dikumpulkan jadi satu. Semua hadis dari sahabat Jabir jadi satu. Itu kitab Al-Musnad. Di mana kita bisa mendapatkan keterangan para sahabat terkait masalah tafsir. Di Ibnu Katsir, yang lebih tinggi At-Tabari. Karena At-Tabari menyampaikan keterangan itu berdasarkan riwayat dari fulan, dari fulan, dari fulan, dan riwayat At-Tabari itu riwayat asli. Karena Imam At-Tabari termasuk penulis hadis. Sehingga Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mencantumkan tafsir-tafsir dari para salaf dalam bentuk riwayat. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan kemudahan. Makanya kalau misalnya Anda diberi tugas, tolong carikan akwal perkataan para sahabat terkait hukum kotoran anjing misalnya. Anda sudah langsung kepikir keterangan para sahabat terkait itu, langsung ting nyambung ke Musannaf. Dah? Tentang kotoran anjing, berarti cari di bab apa? Di kitab tentang apa? Toharoh. Nah, di kitab Toharoh. Nanti cari lagi fokus ke masalah najis. Maka kurang lebih di seputaran itu nanti akan ada dapatkan bagaimana keterangan-keterangan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Gen Z untuk melakukan penelitian, karena sebenarnya
sumber itu telah dikodifikasi dan diplotting. Ini ada plotnya sendiri, ada plotnya sendiri, ada plotnya sendiri. Begitu ya. Jadinya lebih apa? Lebih gampang. Ibarat kalau misalnya saya minta untuk meracik sebuah obat. Coba buat obat dengan ramuan seperti ini. Lalu Anda dilepas di hutan. Ketika Anda dilepas di hutan, berarti harus apa? Nyari sendiri bahan-bahan tadi kan? Cengkeh ada di sini, kencur ada di sini, nanti gali lagi. Jahe ada di sini, terpisah-pisah. Sementara dalam satu hutan itu tidak beraturan. Beda ketika Anda misalnya silahkan racik obat ini dan Anda silahkan masuk ke pabrik obat atau ke pasar obat. Saya butuh ini, tinggal datang ke sini, isinya cuma jahe saja. Isinya tentang kencur saja, isinya tentang kunyit saja. Anda akan lebih mudah untuk meramunya. Kita berterima kasih kepada para ulama yang telah melakukan seperti itu. Oleh karena itu, di masa belakangan merangkum ijma' orang mendapatkan kesulitan karena lemahnya mereka dalam melakukan penelitian. Sehingga untuk jenis ijma' yang pertama, yaitu cara mendapatkan ijma' melalui penelitian, di masa sekarang hampir sulit untuk dilakukan. Apalagi dengan adanya ulama-ulama baru yang terkadang orang tidak bisa merekam semua pendapat mereka. Karena terkadang hajar atau keterangan para ulama yang sekelas dengan mereka. Nah, jadi yang kedua melalui keterangan para ulama ahli tahqiq. Dan ulama ahli tahqiq ada beberapa yang terkenal yang jika kita lihat jumlah mereka sangat sedikit. Tadi kita sebutkan beberapa ulama ahli tahqiq seperti Imam An-Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan mungkin bisa Anda tambahkan Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah. Siapa lagi yang misalnya bisa Anda cantumkan di sini? Ulama belakangan. Termasuk misalnya Al-Hafidz Ibnu Katsir dan seterusnya. Mereka adalah para ulama ahli tahqiq. Nah, ulama-ulama ini tingkatan mereka dalam menyatakan ijma' itu berbeda. Ada yang pernyataannya cukup kuat, ada yang pernyataannya lebih lemah. Sehingga kalau terjadi perbedaan, Ibnu Hazm mengatakan ijma', sementara pendapat ulama yang lain ini tidak ijma'. Misalnya Ibnu Hazm dengan yang sezaman dengan beliau ya kurang lebih siapa? Ibnu Hazm itu abad 4 ya, Ibnu Jauzi misalnya. Maka bisa jadi dimenangkan salah satu. Karena dalam memberikan pernyataan ijma' itu bertingkat. Misalnya Syekhul Islam dengan siapa yang sezaman dengan beliau? Dengan Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi muridnya Syekhul Islam. Maka akan lebih kuat pernyataan ijma'nya Syekhul Islam. Jika di situ ada pertentangan keterangan antara satu ulama dengan ulama yang lain. Dan seperti ini bisa dipelajari sesuai dengan kebiasaan. Kalau sudah sering bersinggungan dengan itu, nanti mereka bisa menilai sendiri. Kita dua-duanya nggak bisa, baik yang pertama maupun yang kedua. Maka yang bisa kita sampaikan dalam hal ini adalah hanya mengikuti berita sekunder dari ustadz atau dari keterangan tokoh belakangan yang itu mengambil dari tokoh sebelumnya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan baca beberapa catatan tentang ijma'. Anda bisa perhatikan lebih fokus ya. Silakan. Beberapa catatan tentang ijma'. Pertama, ijma' tidak mungkin bertentangan dengan nas. Jika ada yang mengatakan bahwa ada ijma' yang bertentangan dengan nas, ada dua kemungkinan. Pertama, pernyataan ijma' itu salah karena tidak mungkin ijma' menyimpang dari kebenaran. Kedua, nas tersebut sudah mansukh. Ibnul Qayyim menjelaskan, wa muhalun an tajma'al ummatu ala khilafi nassin illa an yakuna lahu nassun akhar yansakhuhu. Umat mustahil sepakat dengan sesuatu yang menyalahi nas, kecuali jika ada nas lain yang menasakhnya. I'lamul muwaqqi'in. Baik, karena tidak mungkin
ijma' itu bertentangan dengan kebenaran. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami ummati ala dhalalatin. Umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Selanjutnya. Kedua, ijma' tidak mungkin bertentangan dengan ijma' sebelumnya. Jika terjadi demikian, bisa dipastikan bahwa salah satu keterangan ijma' tersebut adalah keterangan ijma' yang batil, karena akan muncul pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i atau absolut, padahal itu mustahil. Ketiga, tidak mungkin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepakat untuk melakukan perbuatan murtad. Murtad adalah kesalahan puncak dalam beragama, sedangkan kesepakatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga dari kesalahan. Oleh karena itu, hilangnya agama ini bukan dengan cara penganutnya murtad, tapi hilangnya agama ini dari muka bumi. Yang terjadi gimana, Pak? Yang terjadi Allah mematikan semua mukmin, sehingga di akhir zaman akan Allah keluarkan angin lembut yang jika dihirup oleh seorang mukmin maka dia pasti akan mati, walaupun dia bersembunyi di dalam gua. Maka tidak akan ada yang bisa menghabisi seluruh mukmin dari kalangan makhluk yang lain. Andaikan semua negara kafir sepakat untuk melakukan genosida, semua muslim akan kita habisi. Kita jadikan Timur Tengah sebagai neraka, Indonesia neraka, dan negara-negara yang lain neraka semuanya misalnya, mau dihabisi semuanya, enggak bakalan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat agama ini dengan menghilangkan orang yang beriman di muka bumi, bukan dengan cara Allah berikan kemampuan orang kafir untuk menguasai mereka, tapi Allah cabut nyawa mereka secara bersamaan. Demikian pula Al-Quran tidak akan pernah hilang dari muka bumi karena dijaga oleh Allah. Dan baru hilang ketika semua teks dan hafalan Quran dihilangkan oleh Allah. Maka lembaran mushaf Al-Quran yang penuh dengan tulisan Quran, ada waktunya besok akan diangkat oleh Allah sehingga lembaran ini kosong dari tulisan. Yang sekarang ada tulisan teks Quran, besok teks itu akan diangkat oleh Allah sehingga hilang. Orang yang punya hafalan Quran besok akan hilang hafalan itu di waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahasanya agama Allah, syariatnya maupun penganutnya, orang yang mengikutinya dijaga maksum keberadaannya, sehingga mereka tidak mungkin hilang kecuali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada ceritanya bahwa seluruh kaum muslimin akan murtad. Tidak mungkin. Karena murtad adalah kesalahan terbesar dalam beragama. Oleh karena itu enggak mungkin seluruh kaum muslimin melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Selanjutnya. Yang keempat, tidak mungkin ada kebenaran yang hilang di tengah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran pasti akan selalu ada di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan. Tidak ada ulama yang mengetahui semua kebenaran, tetapi keseluruhan umat tidak akan kehilangan kebenaran itu. Ini sebagai konsekuensi bahwa kesepakatan umat ini terjaga dari kesalahan. Bisa dipahami ya? Saya ulang. Tidak ada manusia yang tahu semua kebenaran kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu semua kebenaran. Tapi semua kebenaran tidak ada yang hilang dari tengah umat ini. Mafhum insyaallah? Baik. Saya kasih ilustrasi sederhana ya. Misalnya di zaman ini ada 1000 ulama. Di zaman ini ada 1000 ulama. Kita buat kebenaran itu seperti sebuah diagram Venn, lingkaran besar. Satu lingkaran besar ini adalah kebenaran 100%. Maka dari 1000 ulama tadi, ada yang dia tahu kebenaran 70%,
80%, 90% sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Berarti kalau jumlahnya 1000 kan nanti totalnya lebih dari 100, Pak. Bukan lebih dari 100, tapi beririsan. Tapi apa? Beririsan. Sehingga dalam satu lingkaran itu ada ulama yang tahu kebenaran di area ini. Ada yang tahu di area ini. Ini kan beririsan. Jumlahnya mungkin sama. Ini tahu 90% sebelah kanan, ini tahu 90% sebelah kiri. Dia nggak tahu yang 10% sisanya. Sebab tidak ada manusia yang maksum yang tahu semua kebenaran, tapi total satu kebenaran ini tidak hilang di tengah umat Islam. Maka ada yang tahu kebenaran sekian persen, 90%, 80%. Nah, kalau di total digabung dari semua kebenaran itu, tetap nanti akan ada hasilnya 100%. Sehingga umat Islam tidak akan kehilangan seluruh kebenaran yang pernah diajarkan Nabi SAW. Karena kalau ada satu poin kebenaran itu hilang 100%, berarti di satu titik ini seluruhnya salah. Paham ya? Jika ada satu poin itu hilang di tengah kaum muslimin, ada satu poin kebenaran hilang. Misalnya dari 100% kebenaran, ada 1% kebenaran hilang. Seluruh umat gak ada yang tahu. Berarti seluruh umat ini sepakat dalam kesesatan. Bisa dipahami ya? Tayyib. Misalnya, tidak ada satupun umat yang tahu mengenai anjuran menunjuk jari ketika tasyahud. Sehingga seluruh kaum muslimin sedunia ketika tasyahud mereka tidak tunjuk jari. Semuanya diam seperti ini, sedunia. Padahal sunnah ini ada, tapi hadisnya sudah hilang semuanya. Maka kejadian seperti ini tidak mungkin. Tidak akan ada satu kebenaran yang hilang di tengah umat. Dan kita layak bersyukur kepada Allah ketika ada jaminan-jaminan seperti ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Umat ini terjamin keberadaannya, dan syariat ini terjaga oleh Allah. Kebenaran juga terjamin keberadaannya tidak akan pernah hilang di tengah umat ini. Sehingga tindakan jahat apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam tidak akan mungkin bisa menghilangkan syariat Islam. Pada peristiwa perang apa ketika literatur kaum muslimin dirusak habis-habisan oleh orang kafir? Saat penyerangan Tartar, ketika menaklukkan Baghdad, semua literatur yang dimiliki oleh kaum muslimin di kota itu diambil oleh orang Tartar, dimasukkan ke sungai. Anda bisa lihat Bengawan Solo. Pernah lihat Bengawan Solo? Baik, Sungai Efrat lebih gede daripada Bengawan Solo. Lebih dalam, lebih gede. Saking banyaknya buku yang dibuang di sungai itu, seperti diuruk, kuda bisa lewat di atasnya. Ya, Anda bisa bayangin ya, orang nguruk Bengawan Solo dari seberang kanan ke seberang kiri sampai bisa dilewati mobil. Itu butuh berapa truk? Masya Allah. Itu pakai buku. Saking banyaknya kitab yang dimasukkan ke situ sampai kuda bisa lewat. Belum lagi di zaman perang dunia yang kita kenal, ada sebagian referensi yang dibawa ke perpustakaan Leiden di Belanda, di perpustakaan-perpustakaan yang lain. Sampai kaum muslimin ketika mau melakukan penelitian harus ke sana. Coba mau membaca bukunya leluhur kaum muslimin harus minta izin kepada orang kafir. Karena referensinya dikuasai oleh orang kafir. Tapi sehebat apapun upaya mereka, apakah kebenaran hilang dari kaum muslimin? Tidak. Ternyata kita masih bisa mendapatkan sunnah-sunnah dalam sholat utuh, gak ada yang hilang. Maka tindakan orang jahat tidak akan bisa menghilangkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kita akan dengarkan adzan isya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang mengenal qiyas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, tadi saya menyebutkan sungai Efrat, yang benar sungai Dajlah ya, atau Tigris ya, yang ada di Irak. Berubah warnanya disebabkan karena saking banyaknya kitab para ulama dan jasad-jasad kaum muslimin yang dibantai oleh orang Mongol ketika dia menguasai daerah Baghdad. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal kias. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis hafizahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin walakum bimithlin. Mengenal kias. Di antara prinsip syariat adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang cara menetapkan zakat binatang ternak. La yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'in. Tidak boleh digabungkan yang beda dan tidak boleh dibedakan yang sama. Muttafaq alaih. Prinsip kias adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Kias secara bahasa memiliki beberapa arti. Di antaranya mengukur atau at-taqdir atau menyamakan atau al-musawah. Adapun secara istilah syariat, kias adalah hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in bainahuma. Menetapkan hukum untuk kasus cabang sesuai dengan hukum pada kasus asal karena ada kesamaan di antara keduanya. Mukhtasar Ibnul Laham. Nah, prinsip kias tadi apa? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Oleh karena itu Al-Quran menyebut kias dengan al-mizan. Al-Quran menyebut kias dengan istilah al-mizan. Seperti firman Allah di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa mukjizat dan kami turunkan kepada mereka Alkitab dan Al-Mizan. Yang dimaksud mizan adalah prinsip keadilan, menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan kesimpulan bahwasanya kias adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda bisa kita ambil dari suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang beliau kirimkan kepada Anas bin Malik berkaitan dengan masalah menghitung zakat ternak, di mana Abu Bakar mengatakan la yujma'u baina mutafarriqin wa la yufarraqu baina mujtami'. Jangan menggabungkan yang beda dan tidak boleh membedakan yang sama. Jadi begini, harta yang apabila digabungkan itu bisa mempengaruhi perhitungan zakat hanya ada satu jenis, yaitu hewan ternak. Selain itu tidak berlaku. Karena itu untuk mal, uang, tabungan, emas dan seterusnya, ketika digabungkan tidak mempengaruhi perhitungan zakat. Tidak mempengaruhi perhitungan zakat artinya seperti ini. Sebagai contoh, jika suami punya tabungan kurang dari satu nisab. Sekarang satu nisab 160 juta. Suami punya duit 100 juta. Istri punya duit 60 juta. Sudah? Kalau dihitung sendiri-sendiri, maka masing-masing hartanya kurang dari nisab. Tapi kalau digabungkan, suami dengan istri, hartanya digabungkan mencapai nisab. Rekening mereka satu. Mereka membuat rekening cuma satu, atas nama suami atau atas nama istri. Tapi di situ tergabung uang suami dan uang istri. Totalnya anggaplah 165 juta. Wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena gabungan ini tidak mempengaruhi perhitungan zakat. Artinya dihitung masing-masing. Begitu ya? Baik. Sehingga kalau misalnya tabungan suami 160,
tabungan istri 50 juta. Digabung 210. Dalam satu rekening totalnya 210. Yang dizakati berapa? Yang dizakati 160. Jadi 2,5% bukan dari 210 tapi dari 160 yang memiliki satu nisab. Hal yang sama juga hasil pertanian. Ada orang menggabungkan hasil pertanian. Si A, si B, si C. Dia sewa satu lahan. Sudah? Lalu dikerjakan bareng. Kemudian setelah panen dibagi menjadi 3. Gabungan ini mencapai 1 ton. 1 ton berapa? 10 kintal ya. 10 kintal. Padahal nisab pertanian yang nilainya 5 wasak itu sama dengan 750 kintal. Berarti kalau mereka digabung 1 ton maka di atas nisab. Tapi kalau dibagi 3, A, B, C sebagai pengelola, maka masing-masing dapat berapa? Anggaplah 33 kintal. 1 nisab tidak kurang. Ketika masing-masing kurang jadinya gimana? Tidak wajib zakat. Karena zakat atau objek zakat yang jika digabungkan itu bisa mempengaruhi perhitungan hanya untuk zakat masyiyah, zakat binatang ternak. Selain zakat binatang ternak tidak mempengaruhi perhitungan nisab zakat. Sehingga prinsip qiyas berdasarkan keterangan Abu Bakar adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang beda. Makanya qiyas disebut dengan al-musawah, artinya menyamakan. Atau disebut juga dengan at-taqdir, mengukur. Maksudnya mengukur satu masalah dengan masalah yang lain agar bisa ditentukan hukumnya. Taib, sedangkan secara istilah di sini saya kutipkan keterangan dalam Mukhtasar Ibnul Laham, hamlu far'in ala aslin fi hukmin bijami'in bainahuma. Menetapkan hukum untuk kasus cabang sesuai dengan hukum pada kasus asal karena ada kesamaan di antara keduanya. Baik. Berarti pertanyaannya, yang dicari dalam proses qiyas itu apa? Yang dicari dalam proses qiyas itu apa? Qiyas itu nyari apa, Pak? Hah? Nyari kesamaan. Ngapain dicari kesamaan? Yang dicari dalam qiyas itu apa? Yang dicari apa, Mas? Dalam qiyas itu nyari apa? Nyari apa, Pak? Coba ada yang jawab. Apa yang dicari dalam qiyas? Qiyas itu nyari apa? Nyari hukum ya. Kan hukum itu dicari dari 4 sumber ya. Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Maka ini disebut dengan apa? Dasar hukum. Dasar hukum dalam agama ada 4. Landasan hukum dalam agama ada 4. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Sehingga apa yang dicari dalam qiyas sebagaimana yang dicari dalam Al-Quran maupun hadis. Yang dicari hukum. Hukum untuk apa? Untuk kasus cabang atau kasus baru. Caranya gimana? Kasus ini dicarikan kasus asal. Nah, kemudian ketika ada kesamaan, maka hukumnya disamakan. Paham ya? Sehingga menyamakan yang sama di situ, yang disamakan apanya? Hukumnya, karena ada kesamaan kriterianya. Tayyib. Nah, insyaallah untuk detailnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akan berlatih tentang qiyas ya. Berlatih dalam melakukan qiyas. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.